Bagaimana hukum menabung di bank, transfer di bank kalau uangnya banyak? Jangan disalahfahami bahwasanya semuanya berarti harus segera ganti ke syariah. Ganti ke syariah. Itu hak pribadi mereka. Menabung di bank, bahkan di bank syariah, hukumnya sama dengan bank konvensional. Tidak dibolehkan pada hukum asalnya. Karena masalahnya kalau di bank konvensional itu uang Anda diputarnya untuk usaha riba, dikreditkan lagi untuk riba. Bagaimana hukum menabung di bank, transfer di bank kalau uangnya banyak? Karena hampir rata-rata pengusaha pasti berhubungan dengan bank. Para ulama telah menyebutkan hukum di bank, dan kita ketika atau hukum menabung di bank, kita ketika memiliki rekening di bank itu latar belakangnya beda-beda, Pak ya. Ada yang dia punya rekening cuman untuk ya biar kelihatan punya rekening, gaya-gayaan ya, meskipun nggak pernah ada uang yang masuk. Ada yang dia punya rekening biar punya ATM. Ada yang dia punya rekening untuk transfer. Kalau pakai wesel zaman sekarang susah. Ada yang untuk nyimpen. Ini kalau ditaruh di bawah bantal bahaya ya. Nanti ndak dioroti bojone. Maka ditaruh di bank. Dan macam-macam niat mereka. Termasuk ada juga yang nyimpan uang di bank dengan tujuan apa? Untuk dikembangkan, untuk investasi. Semua ini ulama memberikan hukum yang beda. Dan perlu kita tahu, tidak semua transaksi di bank itu haram. Transaksi di bank yang halal masih sangat banyak. Transfer itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal ya. Mau pakai Western Union, mau pakai Wesel, mau pakai lewat bank, sah-sah saja. Itu kan cuma fasilitas. Ada unsur ribanya nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kita bayar boleh nggak? Itu hak dia, wong dia apa? Yang punya fasilitas. Kalau mau pakai fasilitas saya bayar. Baik. Sehingga kasus ini halal saja. Orang melakukan transfer melalui bank. Termasuk juga ada orang yang dia sewa deposit box, SDB, safe deposit box di bank. Orang yang mau naruh emasnya biar aman, naruh simpanannya biar aman, ditaruh di deposit box dengan harga sesuai dengan volume. Boleh atau tidak? Sama dengan Anda sewa rumah, Anda sewa mobil kan gitu ya. Di situ transaksinya hanya sewa menyewa. Termasuk juga ketika Anda hanya sebatas nitip duit, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kan nitip duit. Nah, kemudian yang ketiga ini ulama membahasnya begini. Masalahnya duit kalau sudah jatuh di tangan bank dipakai apa? Dipakai untuk diputar sama bank. Diputar sama bank. Akad kita dengan bank itu apa, Pak? Wadiah. Wadiah itu titip. Bapak Ibu kalau dititipi duit dari orang lain, ini duit saya titipkan ke Anda, saya mau pergi. Terus Anda menerima, iya silahkan ditaruh. Boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Kenapa nggak boleh? Duit orang kok dipakai ya? Padahal dia cuman titip. Beda kalau dia bilang ini duit dari saya, silahkan pakai modal untuk usaha. Boleh dipakai ya? Kalau misalnya Anda ketika naruh uang itu di bank, saya titipkan ini dengan akad wadiah. Wadiah artinya titip. Saya titipkan uang ini kepada Anda dengan akad wadiah. Aslinya boleh nggak dipakai? Boleh nggak? Kalau itu dipakai bagaimana? Nggak amanah ya. Oh, ini duit orang kok dipakai. Duit orang dipakai kan nggak boleh. Nggak amanah ini ya. Ini salah satu contoh pelanggaran, memakai duit orang tanpa izin dari pemiliknya. Padahal kita ketika naruh duit itu tujuannya untuk cuman dititipkan, nanti diambil lagi kalau membutuhkan. Terlepas dari kegiatan mereka. Terus bagaimana dengan kita sebagai nasabah? Nah, di situ ulama memberikan pertimbangan. Kalau ada madarat besar pada saat kita menaruh uang di rumah. Kalau naruh uang di rumah, wah bisa bahaya. Rumah kita jadi sasaran pencuri. Sudah dikenal masyarakat, orang ini paling anti bank, pasti duitnya disimpan di bawah kolong kasurnya. Sudah.
pencuri niteni Pak. Dia katanya nggak punya rekening bank, berarti duitnya ditaruh di bawah bantal. Itu bisa jadi sasaran pelanggaran, sasaran kriminal. Kalau ini terjadi, maka dalam rangka menghindarkan madarat yang lebih besar, para ulama membolehkan untuk dititipkan ke bank. Oke, Pak Ustadz, tapi pada kenyataannya, ini kan hukum yang, kalau saya nggak salah Pak Ustadz ya, koreksi saya kalau saya salah, riba ini dosanya katanya, dosanya besar Pak Ustadz kalau di agama Muslim. Benar atau nggak Pak Ustadz? Betul. Tapi pada kenyataannya kan banyak banget orang yang punya rekening, ya rekening-rekening konvensional tadi Pak Ustadz, dan begitu mudahnya, bahkan beberapa dari mereka juga pengajar juga Pak Ustadz, guru-guru besar juga Pak Ustadz, tapi mempunyai rekening-rekening tersebut Pak Ustadz. Pandangan Pak Ustadz bagaimana? Pertanyaan sederhana gini, boleh nggak seorang muslim menabung di bank konvensional? Kita bicara nabung, tidak bicara deposit. Jawabannya boleh. Bekerja Pak Ustadz? Sebentar, kita satu-satu dulu. Oke. Di poin ini supaya jelas dulu. Sekarang boleh nggak menabung? Kan tadi yang ditanyakan itu banyak para toko masyarakat dan segala masih buka di bank konvensional. Boleh nggak? Boleh menabung. Karena dia menabung, dia cuma titip, dia bisa ambil setiap saat. Oke. Dia bukan datang ke situ untuk mengambil bunganya, kecuali dia memang niat, saya mau taruh uang saya di Supaya sini, dapat bunga. supaya dapat bunga, dan bunganya saya nikmatin. Nah itu dia baru kena hukum di situ. Oke. Ya. Selagi dia nggak nikmatin bunganya itu bukan riba ya Pak Ustadz. Jadi Oke. jangan disalahpahami bahwasanya semuanya berarti harus segera Ganti ke syariah. Ganti ke syariah. Itu hak pribadi mereka. Oke. Karena di sini masih ada fatwa ulama tentang masalah bolehnya. Tapi kalau ada bank syariah, dianjurkan untuk segera pindah. Dan MUI pun juga sudah menjelaskan tentang masalah hukum riba, gitu kan? Oke. Ya, sudah dikeluarkan masalah itu. Nah, itu kalau tabungannya. Ini ada pertanyaan Ustaz. Apa hukum menabung di bank konvensional? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Menabung di bank, bahkan di bank syariah, hukumnya sama dengan bank konvensional. Tidak dibolehkan pada hukum asalnya. Tidak dibolehkan pada hukum asalnya, di bank apapun tidak dibolehkan. Kecuali untuk darurat. Kalau kita tidak simpan di bank, tidak aman di rumah. Itu kita simpan karena darurat, karena menjaga harta. Jadi harus diperhatikan. Itu difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga masyayikh yang lain. Hukum asal simpan uang di bank tidak boleh. Itu hukum asal. Kecuali kita butuh untuk menjaga harta, atau ada transaksi kita yang dibutuhkan lewat rekening bank, maka kita buka dan kita simpan uang di situ untuk menjaga harta. Daripada kita bawa di kantong 10 juta, itu bahaya. Nanti jalannya berat sebelah. Yang dijaga kantongnya, yang dijaga tasnya, kan begitu. Lebih baik simpan di mana? Di bank untuk menjaga harta. Jadi hukum asal tidak boleh. Kemudian kalau kita butuhkan untuk menjaga harta boleh. Boleh karena darurat. Itu pada dasarnya. Ada Ustaz. Karena masalahnya kalau di bank konvensional itu uang Anda diputarnya untuk usaha riba, dikreditkan lagi untuk riba. Jelas. Kecuali darurat, seperti umpamanya gaji suami Anda atau gaji para laki-laki atau gaji ibu-ibu diberikan oleh perusahaannya harus menggunakan rekening konvensional. Anda sudah minta, dia tidak mau. Ya, tapi kalau dia mau, umpamanya saya rekening syariah aja, tidak apa-apa, tapi dipotong gajimu 6.500 biaya transfer. Tidak apa-apa, lebih baik Anda bayar 6.500 daripada uang Anda dipakai oleh bank riba untuk membesarkan usaha ribanya. Karena Anda tahu, memang bank itu punya uang modal sendiri, tetapi tabungan masyarakat jauh lebih besar daripada uang modal yang mereka miliki. Buktinya, kalau terjadi rush di mana para penabung nasabah di bank itu tarik dalam sehari semua rekening, besok tutup bank riba itu. Mereka mengumumkan udah
ditutup bank X, ditutup bank S karena orang sudah narik rekeningnya dari mereka semua. Ini berarti uang nasabah yang mereka putarkan untuk usaha riba mereka. Jelas.